Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priya Kurniasari dari kelas PM dari 32D dengan 3 digit nilai 0-9. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang soal UAS geometri analitik. Berikut untuk nomor 1. Jadi di sini nomor 1 diketahui G itu 4x plus Y min 12 sama dengan 0. Ini memuat sisi persegi panjang. Dan H itu 3x min 2Y plus 2 itu memuat salah satu diagonal persegi panjang. Lalu ditanya persamaan sisi untuk persamaan keempat sisi persegi panjang. Jadi ini misalkan kita gambar ini itu G, lalu ini itu H. Nah, jadi di sini nanti itu kita cari titik A-nya. Misalkan ini itu titik A, maka kita cari titik A, titik potong B dan A. Itu kita cari titik potongnya. Titik potong B dan H, kita namai titik potong itu adalah titik A. Jadi untuk titik A ini kita eliminasi kedua persamaannya. Lalu kita ketahui bahwa nilainya adalah 4, maka langsung kita substitusikan ke persamaannya G. Jadi untuk mencari X-nya itu substitusi. Jadi kita dapatkan 4x plus Y dikali 4 min 12 sama dengan 0. Maka X-nya
akan kita dapatkan ini 8. Ini kan 8 ya, jadi 8 ini keempat jadi sama dengan 2. Jadi X-nya 2. Jadi di sini titik A-nya itu 2,4. Kemudian misalkan MG itu gradian garis B, maka gradian garisnya itu Y untuk yang lainnya lipat terus yang 4X plus 12 sama dengan Y sama dengan yang 4X plus 12, maka ini gradiennya MG nya adalah yang 4. Kemudian misalkan kita buat I ini tegak lurus dengan garis G dan melewati titik A, maka kita dapat mencari I ini Y min A sama dengan M min I X min XA. Nah, karena di sini itu tegak lurus, maka I-nya ini MI-nya itu min 1 per min 4. Ini Y min YA-nya tadi 4, lalu ini min 1 per min 4 karena tegak lurus, maka jadinya kan min 1 per MG. Karena MG-nya min 4, jadinya min 4. Ini nanti bisa dijadikan 1 per 4. Lalu ini X min XA nya tadi 2. Jadi ini min 4 ini dengan 1 per 4 X yang 2. Lalu ini dikalikan 4, jadinya 4Y min 16 sama dengan X min 2. Lalu ini kita jadikan 1, jadi X min 4Y, ini dipindah sini min 4Y, ini plus 16, berarti plus 14. Ini untuk persamaan sisi pertama, sisi I. Ini ruas garisnya. Lalu ini di antara garis ini kita akan mengambil satu titik di ini. Jika X-nya kita mengambil satu titik di garisan, misalkan X-nya itu sama dengan 0, maka jika kita masukkan X sama dengan 0 ini ke persamaan kan, jika X sama dengan Y terus 2 sama dengan 0. Jadi kalau ini 3 kali 0 min 2Y plus 2 sama dengan 0, lalu Y sama dengan min 2 per min 2. Ini 2 dibagi min 2 itu sama dengan 1. Jadi kita ketahui bahwa C ini 0,1. Nah, kita taruh di sini C ini itu 0,1.
Setelah kita dapatkan C ini tadi, kita akan membuat garis lagi. Misalkan di sini garis N. Kita akan membuat garis yang sejajar dengan garis Q dan melewati C. Jadi untuk garis N ini, N kan sejajar garis G, maka gradiennya akan sama dengan garis G. Lalu karena melewati titik C, maka N ini Y min YC. Jadi Y min YC sama dengan MN X min XC. Nah, Y min YC ini, Y min YC nya tadi 1, MN ini kan karena sejajar itu sama dengan MG, maka ditulis 4 dikali X min X nya tadi 0. Jadi persamaan garis N ini min 1 sama dengan 4X. Jadi ini kita dapatkan persamaannya kita diberikan 1 yang kita X min Y plus 1 min Y, dan kita bisa tulis juga ini jadi 4X plus Y min 1 sama Y. Ini adalah persamaan garis yang ketiga. Ini kan persamaan garis untuk sisi persekitarnya yang pertama itu G, yang kedua itu I, yang ketiga itu N. Lalu untuk yang keempat itu kita tinggal mencari yang di sini, yang tegak lurus garis tegak lurus. Kita namain garis yang ini itu garis M. Untuk mencari garis M, itu kan garis M adalah garis yang tegak lurus garis N sejajar garis I dan melewati titik C. Karena dia garis M ini juga tegak lurus garis G, maka gradiennya itu sama dengan gradiennya garis I. Jadi ini Y min YC sama dengan gradiennya M ini sama dengan MI, lalu X min XC. Y min Y nya tadi 1, gradiennya sama dengan MI ini tadi kan 1/4, X min XC nya tadi 0. Ini dikali 4 jadi 4Y min 4 sama dengan X min 0. Lalu kita jadikan 1, maka M ini jadi X min 4Y plus 4 sama dengan 0. Jadi ini untuk keempat persamaan sisi persegi panjangnya. Ada G, I, N, M. Untuk nomor 1 yang B itu kan kita mencari luasnya. Karena kita di sini punya persamaan di setiap sisinya dari perhitungan yang tadi, kita bisa menggunakan persamaan ini untuk mencari panjang sisinya. Misalkan panjang sisinya ini MM, M ini V. Kalau kita akan mencari jaraknya, M ini itu jaraknya berapa?
Jadi untuk P itu panjangnya ikutan M, maka kita pakai itu persamaannya M, kita pakai penyimpangan seperti rumus jarak. Jadi ini XA, ini 4WA plus 4 per ininya itu 1 kuadrat plus ini menjadi 4 karena ini 4 kuadrat. Lalu untuk lebarnya sendiri itu kita bisa menggunakan yang N, ini M, ini M, ini lebarnya. Lebarnya kita bisa menggunakan persamaan yang N, itu jadi 4XA plus YA P1, kali ini akar 4 kuadrat plus 1 kuadrat. Jadi kita tinggal masukkan saja. Tadi untuk A-nya itu tadi 2,4. Jadi kita tinggal masukkan ini mutlak, ini plus minus, ini 2, ini 4 kali 4 itu 16 plus 4. Dan ini plus minus, ini akar 1 kuadrat 1 ditambah 4 kuadrat 16 tambah 1 jadi 17. Lalu ini jadinya 2 16 itu jadinya 14 ditambah 4 10. Ini jadi 10 plus minus akar 17. Karena ini mutlak dan jarak itu tidak boleh negatif, maka pasti positif, jadi 10 per akar 17. Lalu kita selesaikan untuk lebarnya ini. XA nya tadi 4 kali 2 ditambah Y nya itu 4 ditambah 1 per ini plus minus 4 kuadrat itu 16 ditambah 1 kuadrat itu jadi 17. Ini 8 ditambah 4 12 ditambah 1 11. Jadi ini dikeluarkan dari mutlaknya jadi 11 per plus minus. Salah, maaf. Jadi ini jadi 11 akar 11. Lalu karena rumus luas persegi panjang itu sama dengan P kali L, maka P-nya tadi 10 per 17 dikali 11 per 11 per akar 17 sama dengan 10 kali 11 ini 110, lalu ini akar 17 dikali akar 17 itu jadinya 17. Jadi ini luas untuk persegi panjang ini. Selanjutnya nomor 2, jarak titik O ini 0,0, lalu garis G itu 4x plus y min 12 sama dengan 0. Lalu ditanya tempat kedudukan titik yang berjarak terhadap titik O ke garis G. Nah, kita bikin sketsanya dulu. Ini kan 0,0 ya. Samaan garis ini itu kita bisa jadikan jadi sama dengan min 4x plus 12 karena dipindahkan. Jadi ini nanti itu kira-kira garisnya seperti ini. Ini 12, ini 3, nah garisnya itu seperti ini. Nah ini begini. Lalu titik-titik yang berjarak sama itu berarti kan yang ini. Nah ini nanti titik ini ke garis ini ke sini, sini. Itu harusnya itu sama. Nah makanya itu karena ini kan tempat kedudukan titik yang berjarak terhadap titik O ke garis G itu kalau dengan teorema itu dinamakan garis sumbu.
garis sumbu. Garis sumbu menyatakan bahwa garis sumbu adalah tempat kedudukan titik yang berjarak sama terhadap 0 ke garis G. Sedangkan untuk definisi garis sumbu sendiri itu adalah garis yang berada di tengah ruas garis dan tegak lurus. Jadi kan ini kan kita udah tahu titiknya. Jadi kita tinggal mencari tegak lurus. Sedangkan kalau tegak lurus itu, kalau tegak lurus itu gradiennya sama dengan min 1 per gradien. Nah, karena kita ketahui bahwa persamaan garis G ini tadi bisa dijadikan seperti ini bentuk lainnya, maka kita dapatkan untuk gradien garis G itu ini melipat, lalu kita taruh di sini, jadinya gradien yang akan dimasukkan nanti itu min 1 per min lipat. Nah, ini kan sama dengan 1/4. Kemudian kita masukkan ke persamaannya, persamaan garisnya itu Y min Y1 sama dengan gradien kali X min X1. Nah, ini kan Y-nya kita tulis Y, min Y1 nya kita ketahui 0 sama dengan gradiennya kita ketahui ini 1/4. Lalu ini X yang kita tulis, X1 nya kita ketahui titik O itu tadi di 0,0, titik ini 0. Kemudian kita selesaikan jadinya Y sama dengan 1/4X. Jadi untuk persamaan tempat kedudukan titik yang berjarak sama terhadap titik O ke garis G itu Y sama dengan 1/4X. Tuh dek, aku wis lali. Nyambung ke terus. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 3. Untuk diketahuinya itu bidang W dengan persamaan X plus Y plus Z plus 1 sama dengan 0. Lalu ada bidang P yaitu 2X plus 3Y min Z min 4 sama dengan 0. Lalu W merupakan bidang Y, O, Z dan tegak lurus bidang P. Yang ditanya itu persamaan bidangnya. Jadi dijawab, karena ini W merupakan bidang Y, O, Z, maka kita ketahui bahwa Y, O, Z kita misalkan dengan bidang U itu sama dengan X sama dengan 0 karena Z dalam bidang Y, O, Z. Kemudian karena W merupakan bidang Y, O, Z, maka kita masukkan ke rumusnya yaitu W plus lambda U. W kita substitusikan yaitu X plus Y plus Z plus 1 ditambah ini lambda, U-nya itu X sama dengan 0, maka ini X sama dengan 0. Kemudian ini ada X, maka X yang kita ubahkan jadi 1 plus lambda X plus Y plus Z plus 1 sama dengan 0. Kemudian karena ini kan bukan karena tegak lurus bidang V, maka X, Y, Z di sini itu kita ganti sesuai dengan bilangan arahnya. Jadi di sini 1 plus lambda kali V-nya di sini itu 2 ditambah di sini 3 kali 1 jadi 3. Lalu ini min Z kan sama dengan 1 Z. Nah itu ini 1 dikali dengan 1. Di sini kan Z-nya 1. Jadi ini min 1. Sama-sama 0. Kemudian ini dikali jadi 2 plus 2 lambda plus 3 min 1 sama dengan 0. Lalu ini 5. 2 tambah 3, 5 dikurangi 1 itu 4 jadi 2 lambda sama dengan kan
karena ditinggal ke sini jadi 4, lambdanya itu tinggal dibagi jadi 2. Setelah tegak lurus, maka untuk mencari persamaan bidangnya, kita masukkan ke bentuk yang awal ini tadi. Jadi gambarnya ini kita masukkan ke sini. Kita tulis ulang dulu persamaannya. Persamaannya tadi 1 plus lambda x plus y plus z plus 1 sama dengan 0. Karena lambdanya min 2, maka 1 plus min 2 x plus y plus z plus 1 sama dengan 0. Lalu 1 plus min 2 ini adalah min 1. Min 1 dikali x jadi min x plus y plus z plus 1 sama dengan 0. Jadi jawabannya untuk nomor 3 ini persamaan bidangnya adalah min z plus y plus z plus 1 sama dengan 0. Salah. Oke, untuk selanjutnya nomor 4, diketahui bidang V punya persamaan x plus 2y plus 2z sama dengan 0. Lalu untuk persamaan pola V ada x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat plus 2x plus 4y plus 4z min 16 sama dengan 0. Lalu ditanya panjang jari-jari lingkaran dan titik pusat lingkaran. Sebelum itu kita akan menjawabnya, lalu kita harus memberikan nama untuk setiap titik jari-jari itu. M ini titik pusat bola, R itu jari-jari bola, R itu jari-jari lingkaran, lalu T itu titik pusat lingkaran. Langkah pertama kita harus mencari titik pusat bola. Untuk mencari titik pusat bola kita cari dengan x sama dengan y setengah. Ini x-nya di sini 2x, jadi kali 2. Untuk y-nya itu min setengah kali 4, lalu z-nya juga min setengah dikalikan 4. Dengan 1 min 2 min 2. Ini bilangan, ini titik pusat bola. M min 1, kemudian 2, kemudian 2. Kemudian kita akan mencari jari-jari bola. Untuk mencari jari-jari bola, itu kita menggunakan rumus akar 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat ditambah 1/4 C kuadrat dikurangi B. Lalu ini 1/4 A kuadratnya kita masukkan, ini 2 ditambah 1/4-nya kita masukkan dengan 4 kuadrat, lalu ini 1/4 dikali 4 kuadrat dikurangi D-nya itu 16. D-nya itu min 16, jadi di sini dikali min 16. Lalu ini 1/4 kali 4 ditambah 1/4 kali 16 ditambah 1/4 kali 16 ditambah 16. Lalu ini coret sama. Nah, ini jadinya tinggal ini 1 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Jadi untuk jari-jari bolanya itu 5. Kemudian untuk mencari jari-jari lingkarannya itu kita dapatkan dari R sama dengan akar. Belum. Kemudian mencari jarak bola ke jarak. Kita harus mencari jarak.
Lalu untuk mencari titik pusat lingkaran ini, karena kan kita ketahui bahwa garis M P itu kan tegak lurus bidang P, jadinya itu bilangan arahnya itu menggunakan bilangan arah bidang P. Jadi rumusnya itu rumus yang kita pakai itu X minus N per H sama dengan Y min M per Y sama dengan Y per Z per Z M per T sama dengan lambda. Nah, ini kita tulis X min XM nya itu tadi 1, lalu A nya itu di sini itu 1 sama dengan Y min 2 per 2 sama dengan Z min 2 per 2 sama dengan lambda. Karena berada di titik P, jadi ini X1 sama dengan lambda. X sama dengan lambda min 1, lalu ini jadi Y plus 2 per 2 sama dengan lambda. Maka Y sama dengan 2 lambda min 2, ini Z juga sama dengan 2 lambda min 2. Lalu ini habis, jadi kita lanjutkan. Ini persamaan ini tadi dimasukkan ke persamaan bidang P, jadinya itu kan 1x, maka di sini jadi x min 1 ditambah 2 dikali y nya dikali 2 lambda min 2, lalu z nya dikali dengan 2 lambda min 2. Lalu kita selesaikan, jadi lambda min 1 ditambah 4 lambda min 4 ditambah 4 lambda min 4 sama dengan ini kan sama dengan 6. Lalu ini jadinya itu 9 lambda sama dengan 9. Ini kan 9 tapi ditinggal jadi 9. Nah, lambdanya ini berarti ketemu lambdanya sama dengan 1. Karena lambdanya sama dengan 1, untuk mencari titik P itu maka kita tinggal substitusikan lambda ini ke dalam X nya. Jadi kan ini tadi kita tahu X sama dengan lambda min 1, Y nya sama dengan 2 lambda min 2, Z nya sama dengan 2 lambda min 2. Karena lambdanya 1, maka ini sama dengan 1 min 1, ini 2 kali 1 2 min 2, lalu ini 2 kali 1 2 min 2, ini jadinya 0 0 0. Jadi ini itu titik P. Jadi titik P itu 0,0,0. Jadi setelah dihitung semuanya, maka jawabannya untuk pertanyaan salam lengkap ini panjang jari-jari lingkarannya itu 4. Ini 4 kecil dari jari lingkaran. Lalu untuk titik pusat lingkarannya itu P, yaitu titik 0,0,0. Baik, selanjutnya nomor 5, diketahui kesamaan parabolanya itu x kuadrat plus 2x plus 4y yaitu 0 dengan 0. Lalu persamaan garisnya itu ada garis G 2x min 3 2y min 3x plus 1 sama dengan 0. Lalu bidangnya yang A itu titik puncak, titik fokus, persamaan sinusometri dan persamaan direktans parabola. Lalu yang B itu persamaan garis lembung yang tegak lurus garis G.
Kita akan mencari ini di persamaan parabola ini diubah dulu ke menjadi bentuk umum persamaan parabola. Jadi ini kita tulis ulang x kuadrat plus 2x plus 4y min 7 sama dengan 0. Nah ini ada x kuadrat plus 2x, ini itu bisa jadi x plus 1 kuadrat. X plus 1 kuadrat itu hasilnya nanti x kuadrat plus 2x plus 1. Karena kita hanya butuh 2x saja, maka nanti dikurangi 1. Jadi ini x plus 2 x plus 1 ini x plus 1 kuadrat dikurangi 1. Kemudian kita ini kan udah turun. Nah ini langsung kita turunin jadi 4y ini 7 dan 0. Lalu ini bisa kita operasikan jadi di sini x plus 1 kuadrat sama plus 4y. Ini kan tadinya 1 sama 7 ditambah jadi 8 sama dengan 0. Lalu ini di sini x plus 1 kuadrat ini pindah luas ke sini jadi ini min 4y plus 8. Nah ini itu bisa dijadiin ke bentuk umum yang x plus a kuadrat sama dengan min 4 y min b. Jadi ini kalau diubah menjadi bentuk seperti ini, kita akan bisa mendapatkan x plus 1 kuadrat sama dengan ini min 4 yang keluar, y-nya 4, min 8, ini plus 8 dibagi min 4 itu jadi min 2. Jadi ini kita ketahui a ini b. Lalu jadinya ini itu A sama dengan min 1 Y sama dengan 2. Ini B A sama dengan min 1, B sama dengan 2, dan B-nya itu 1. Kemudian kita mencari titik puncak. Titik puncak kita asumsikan titik puncak P. Titik puncak P ini A, B, maka hasilnya itu P adalah A, B, 1, 2. Kemudian titik fokus. Titik fokusnya itu F. A, B, min P sama dengan F. Min 1, 2, B-nya 2, P-nya 1, min 1 sama dengan F min 1, 1. Lalu persamaan sumbu simetrinya itu x sama dengan min 1. Lalu direktris parabola, direktrisnya itu y sama dengan b plus p. Jadinya y sama dengan b plus p sama dengan 1, b itu 2 tambah 1 sama dengan 3. Lalu ini yang b samaan garis singgung Q. Garis singgung yang tidak lurus garis Q. Itu kita mencari gradiennya G dulu, itu kan 2y.
2Y ini 3 X plus 1 sama dengan 0. Nah ini bisa kita ubah menjadi Y sama dengan 3X min 1 per 2. Nah ini kita dapatkan gradien NG-nya. NG-nya itu 3 per 2. Lalu kita akan mencari gradiennya, karena ini tegak lurus maka kan kali NG sama dengan Y1. M-nya sama dengan Y1 per NG. Y1 per 3 per 2. M-nya itu jawabannya sama dengan N2 per 3. Lalu kita tinggal masukkan ke rumus persamaan kali tingginya itu Y min D sama dengan M kali X min A plus M kuadrat E. Lalu kita masukkan Y min 2 sama dengan M-nya tadi min 2 per 3 min X min A-nya itu min 1 plus min 2 per 3 kuadrat kali 1. Ini Y min 2 sama dengan min 2 per 3 X plus ini kan plus 1, tapi kali ini jadi ini min 2 per 3 tambah 4 per 9. Jadi ini kita kalikan 9. Karena tidak cukup usia tulisasi akhirnya saja, itu 6X plus 9Y min 15 sama dengan 0. Ini hasil akhirnya dengan 5. Sekian video dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.